Oke, belum. Ini oke, terus kemudian Central Composite Design diklik ya. Terus oke lagi. Nah, ini di desain eksperimen ini dipilih yang 3, itu kan variabel independennya ada 3 ya, katalis, temperatur, metanol air, metanol minyak ya. Ada 3 dengan 1 blok pengamatan. Kemudian kalau yang kemarin belum ini klik ini diklik analis desainnya, variabelnya. Nah, di sini dependent variabel itu adalah yang apa namanya, yang tergantung atau terikat yaitu respon FFA-nya. Sedangkan variabel bebasnya adalah yang 3 ini ya, katalis, suhu, dan rasio molar metanol oil. Nah, terus di oke, ya, di oke, kemudian oke lagi, ya. Nah, sudah ini. Ini kita tinggal pencet-pencet tombol saja mana yang dibutuhkan untuk nanti tugas skripsi atau membuat suatu artikel ya. Nah, ini untuk quick ya. Quick itu jadi semuanya tuh ada di sini. Yang dibutuhkan adalah summary effect estimate. Nah, di sini nanti dipakai untuk mencari ini efeknya ya. Ini untuk membuat suatu persamaan polinomial matematikanya. Itu jadi efek ini. Ya. Nah, ini adalah intercept-nya ya yang ini. Kemudian ini katalis. Jadi kalau ada katalis L itu maksudnya L-nya adalah linear, sedangkan Q-nya adalah kuadratik. Jadi katalis linear, katalis kuadratik. Kemudian kalau 1L by 2L berarti maksudnya variabel X1 kali variabel X2. Kali di sini maksudnya interaksi. Interaksi antara dua variabel X1, X2, X1, X3, dan X2, X3. Nah, ini. Kemudian dari sini, kemudian bisa, mau ngeklik lagi nih, ini baru dapat 1 ya. Klik lagi, ini diklik. Cari yang ini, ANOVA tabel, itu juga butuh. Ya. Di sini, ini ada terlihat pada R square-nya 0,96, kemudian ada nilai signifikansi ya, itu nanti di kita mana variabel mana yang berpengaruh terhadap proses. Kemudian tadi apa lagi di situ ada Pareto. Nah, ini ya Pareto chart. Kemudian ada find ini 3 dimensi. Untuk grafik 3 dimensi ada ada 3, karena kita 3 variabel bebas, berarti ada 3 gambar ya. 3 gambar yaitu katalis dengan temperatur, ini titik dulu. Tuh, diikuti aja oke. Nah, gambar seperti ini. Kemudian ada klik lagi ya, kan ada 3. Katalis sama tadi temperatur sudah, kira metanol oil. Nah, diklik oke, hasilnya oke. Kemudian satu lagi yaitu ini diganti temperatur sama metanol oil. Oke. Nah, dapat ada 3 ya. Kemudian konturnya bisa, konturnya yang ini bisa ada 3 juga ya. Seperti tadi, diklik oke. Ya, konturnya. Kemudian ini juga ada 3, turun 1, oke. Kemudian ini temperatur sama metanol. Terus kemudian pilih prediksi dan observasi ya. Nah, kita butuh grafik ini. Jadi ini grafik yang menggambarkan antara jadi nilai observasi, nilai dari data laboratorium dengan nilai prediksi yang diprediksi oleh dari software ya. Di sini yang merah itu nilai prediksinya, sedangkan yang bulat-bulat ini adalah merupakan nilai observasi. Sehingga kalau yang bulat-bulat ya nilai observasi itu di sekitar garis merah itu berarti sudah bagus ya datanya, tidak jauh ya. Makanya R-nya kan tadi 0,96. Tapi kalau misalnya ada
titik data 1, 3 atau 2 atau 3 data yang jauh dari garis merah ini, maka perlu diulang karena itu akan berpengaruh terhadap korelasi atau R kuadrat ya. Terus setelah itu prediksi sudah, kemudian masuk ke bentar, cari lagi. Nah, display prediksi dari nilai variabel. Nah, ini. Nah, nilai ini nanti dibutuhkan untuk jadi kan ada nilai observasi, terus ada nilai prediksinya seperti tabel tadi ya, grafik. Itu ada nilai observasi dan nomor prediksinya. Nah, ini ada angkanya di sini. Nah, angka ini nanti bisa dihitung apa error ya, salahnya berapa persen. Nah, ini diambil, kemudian sekarang nilai optimumnya. Nilai optimumnya ini min, nah kemudian ini diklik yang add optimum value, terus di view. Nilai optimum ya dari gambar ini itu bisa kita peroleh bahwa nilai optimum dari apa reaksi esterifikasi ya. Ini kan ada variabel independennya ada 3, katalis, temperatur, dan rasio molar metanol oil. Nah, di sini dia dari software itu bahwa untuk konsentrasi katalis itu 10,796 itu yang memberikan nilai maksimum. Kemudian suhu 48,182 itu yang memberikan maksimum. Kemudian rasio molarnya itu 73,6 ya, dengan hasil FFA-nya 4,748. Ya. Nah, ini apa? Grafik-grafik ini nanti sebelum ini kan baru hasil apa ya? Hasil maksudnya baru hasil olah, belum kita edit lagi. Jadi perlu mengedit apa namanya gambar-gambar yang kita peroleh ya. Sebelum nanti kalau Anda tampilkan di naskah skripsi Anda ya. Jadi ini misalnya ini dihilangkan saja, nggak perlu, dengan diklik ya, delete, klik, delete. Kemudian apa yang ini warna apa ya, salam ya, ini diklik 2 kali, kemudian ini ganti putih. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau saya selalu ganti metanol oil itu dinyatakan dalam X, variabelnya X3 ya. Kalau rasio tadi X3 berarti ini ada Q berarti kuadratik, X3 kuadrat. Kalau ini berarti X3 linear, X3 saja. Kemudian ini temperatur berarti X2. Kemudian 1L by 2L adalah X1 kali X2 dan seterusnya. Dari sini itu memberikan informasi bahwa dari faktor ini ada banyak ya faktor yang mempengaruhi di dalam proses reaksi esterifikasi. Itu ada 3 faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi esterifikasi, yaitu katalis ya kuadratik, Q1 kuadrat, X2, X3, X1, X3 yang dinyatakan dengan ini bahwa dia tidak mencapai pada garis P 0,05 atau signifikan pada 5% atau 0,05. Jadi yang melewati garis ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap proses. Ya, proses yang diamati, prosesnya apa? Ya, ini. Nah, kemudian nah ini misalnya grafik 3 dimensi ya cukup ini dibuang aja biasa, diklik, nah klik, kemudian ini diklik 2 kali, ganti putih ya. Nah, terus ini untuk apa namanya di dalam apa Anda nanti membuat naskah ini bisa ini kalau gini kan ukurannya berapa tuh, diklik 2 kali ya, ini ukurannya 10, areal 10. Nah, biasanya sesuai dengan permintaan ya. Itu biasanya kita pakai standarnya adalah Time New Roman. Kemudian ukurannya 12 ya, bisa diganti ya. Oke, ini untuk X, yang untuk Y diganti, untuk Z diganti dan seterusnya ya. Terus dikasih satuan, ini diterima kurang satuan. Jadi dikasih satuannya apa? Ya. Jadi misalnya
Ini temperatur suhunya adalah 0 Celcius gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini termasuk huruf ini ya. Jadi intinya kalau gambar itu, kalau dalam penyajian suatu naskah, draft atau dalam artikel atau laporan itu harus bisa dibaca sama yang membaca ya. Yang membaca. Kalau skripsi ya yang baca sama pengujinya, pembimbingnya. Yang baca orang bisa baca kalau lihat skripsimu, oh ini maksudnya ini ya. Jadi harus bisa dibaca. Kalau tidak itu dirubah ukurannya ya. Ya, ini termasuk ini juga bisa dirubah. Terus ini misalnya saya apa namanya grade line-nya saya hilangkan. Nah ini grade line-nya saya hilangkan, kita aktifkan, oke hilang. Data statistikanya bukan. Nah hasilnya seperti ini gitu. Ya. Nah ini grafik ini baru bisa dipakai, jadi bersih seperti ini ya. Termasuk huruf-hurufnya itu disesuaikan. Kalau hurufnya misalnya tidak belum sesuai ya harus diedit dulu lagi. Editnya di mana ya? Di statistika, buka statistika lagi. Nah ini kalau mau ini dipindah ke Word, berarti caranya klik kanan ya. Kemudian copy grab. Kemudian paste di Word. Paste di Word ya. Nah pastenya jangan paste biasa langsung paste gitu. Kalau paste langsung itu pakai berarti dia terlink dengan statistikanya. Itu nanti buat berat soft file dari dan sering error ya. Jadi Anda pilih paste spesial kemudian picture bukan yang statistika 6 ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah dapat ya. Nah, terus apa? Bu, maaf. Ya. Oh, enggak ya? Iya. Oh ya, oke, sorry. Bentar, saya ulangi lagi. Jadi tadi kopinya pastenya spesial ya. Misalnya saya ulangi lagi. Jadi tadi kan copy grab ya, terus buka Word, terus kemudian di pastenya spesial. Jangan langsung paste. Kalau paste langsung itu nanti gambar itu terlink ke statistika 6. Jadi kalau buka itu lama dan sering hang ya, nggak kuat. Dan berat itu nanti filenya. Jadi Anda pilih yang picture. Ya. Oke. Nah ini udah picture loh. Nah ini sudah jadi. Nah ini jadi diedit semua, kemudian ditaruh Word, baru nanti ditempel di skripsi ya, di draft atau bagaimana. Nah untuk apa namanya? Jadi Anda harus banyak berlatih untuk nanti tampilan-tampilan di dalam di dalam itu kan ada yang 3 ini ya, seperti ini misalnya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah punya saya gambar hasil optimasi untuk paten ya, draft paten itu. Jadi saya buat grafik optimasi dengan yang 3 dimensi, saya buat jadi 1 frame ya, 1 frame, yaitu ini katalis, berarti bawahnya ya 2 dimensi katalis, kemudian bawahnya adalah grafik 3 dimensi katalis, kemudian suhu, bawahnya punya suhu, methanol oil, dia punya methanol oil. Nah, terus di sini kan bisa dilihat bahwa ini adalah posisinya optimum pada katalis 15, kemudian suhunya pada 65, methanol oilnya pada 40, hasilnya adalah 1,6007 ya. Nah, ini dibuat seperti ini. Jadi ini saya harus pakai tabel ya, bikin kotak-kotak tabel kemudian dipaste di situ. Karena kalau nggak pakai tabel nanti lari-lari sebenarnya. Nah ini termasuk ini untuk keterangan. Jadi keterangan ini bisa ditempelkan di Jadi Anda membuat mengcopy 2 grafik tadi, 2, yang 1 di crop diambil yang grafik utamanya, 1 di crop diambil ini. Jadi nanti dipasangkan jadi lepas gitu ya. Kalau tadi ini kan yang ini kan jadi 1 ya.
Nah, ini kan jadi satu ya, masih jadi satu ya. Nah, jadi satu, nah ini Anda buat dua seperti ini, satu crop yang ini, satu crop diambil yang ini. Jadi hasilnya ini, mana berarti ya. Nah, ini sudah bisa crop-cropan nih. Nah, ini sudah saya crop. X saya pindah ke tempat sini ya. Nah, ini karena biar cukup. Kalau nggak susah ini ya. Itu. Terus ini saya jelaskan sekalian. Sudah saya share ya ini ya. Kelihatan ya. Saya takutnya lupa, belum pindah nanti. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi ini warna-warna, ini ada warna merah, ada kuning, ada hijau, itu menunjukkan hasil responnya. Jadi merah itu menunjukkan responnya itu nilainya 6, 5 ya. Kemudian kalau hijau dari hijau tua itu responnya itu 1. Terus hijau muda itu 3. Kemudian kuning itu 4. Nah, dari situ kita nanti bisa memprediksi di luar data yang kita lakukan ya. Misalnya kalau katalisnya 14, kemudian suhunya 60 misalnya, 65. Itu berapa ya hasilnya? Itu dari grafik ini bisa dilihat. Kira-kira responnya berapa ya. Nah, itu ini oleh karena itu statistika ini respon survei metodologi itu si peneliti dapat memprediksi nilai di asal dalam kisaran itu ya, dalam kisaran itu bisa memprediksi nilai yang tidak kita lakukan, run yang tidak kita lakukan, kita bisa tahu kalau katalisnya sekian, suhunya sekian, itu responnya kira-kira berapa ya kisarannya itu nanti ya. Nah ini jadi ini contoh dari untuk hasil optimasi ya dari saya kembali lagi ke statistikanya lagi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, warna itu menunjukkan bahwa nilai responnya itu berapa kisarannya. Kemudian ini sama ya, sudah bisa ya, nanti belajar Anda ngeklik, ya usah takut, ngeklik salah nggak apa-apa ya. Kalau nggak usah di save kalau salah ya. Itu. Terus kemudian ini juga sama caranya, yang ini sama ya. Ini kontur ya, kontur. Jadi kita bisa prediksi misalnya katalisnya itu 16 dengan metanolnya 40 yang garis. Oh, posisinya di hijau tua. Oh, hijau tua sekitar berapa? Oh, 1,5 gitu. Ya. Ini bisa prediksinya. Kemudian nah ini nilai observasi nanti bisa dijejerkan di naskah draft skripsi ya, kalau Anda penelitian misalnya tentang optimasi, ini prediksi diambil ya, dibutuhkan. Terus yang ini tadi ya sudah ya saya jelaskan itu sama. Jadi untuk optimumnya, jadi selain memperoleh dari program software ini, kalau kita melakukan penelitian itu selain dapat hasil kondisi optimumnya pada katalis berapa, suhu berapa, rasio molar berapa, responnya berapa, dan juga persamaan matematikanya itu kita bisa tahu ya, gitu. Ya, mungkin ada yang tanyakan sampai di sini. Ada yang belum jelas nggak? Ditanyakan aja. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Ya ada, sudah jelas ya berarti ya. Ibu izin tanya boleh Bu? Ya, gimana? Yang tadi awal banget Ibu kasih tahu stepnya tuh yang open file itu Bu.
Itu berarti kita mesti punya file awalnya dulu atau gimana ya Bu ya tadi? Yang awal banget gitu, Oh Bu. iya, iya. Kemarin kan kamu sudah bikin kuliah minggu yang lalu, ketemu yang lalu itu kan kita bikin desain variabel ya, ya toh? Kemarin kamu Oh, masuk nggak? yang dari penugasan itu ya Bu ya? Yang tugas Ah, itu. nah, Oh, nah Ibu. terus itu desain variabel, masih desain ya sebelum kita percobaan mengambil data. Nah terus setelah itu kan percobaan setelah kalau ada runningnya 16 ya 16 kali percobaan, kalau 19 ya 19 kali percobaan, tergantung itu desainnya berapa jumlahnya. Kan itu setiap running itu ada nilai yang kita cari kan, ada nilai yang kita peroleh, dicari dan diperoleh nilainya dengan analisis dan sebagainya. Nah, nilai itu dimasukkan ke responnya. Jadi, mana tadi ya? Mungkin ke bentar, analisis sentral. Oh, yang ini berarti sebentar. Nah, yang ini Mbak. Kemarin kan kita sudah mencoba kan ya, membuat apa saya jelaskan mengenai ada 3 variabel yang untuk diamati di penelitian. Nah, kemudian responnya kan masih kosong ya, karena itu belum percobaan, belum mulai. Nah, setelah mengambil percobaan, ada 19 running, kan ini ada nilainya pasti yang dicari apa, ya. Nah, ada nilainya. Kita melakukan percobaan, ada nilai yang kita analisis, toh. Analisis ini adalah nilai FFA-nya yang dianalisis. Ada yang dianalisis yield-nya, atau ada yang dianalisis misalnya adalah pH-nya, ya tergantung apa kasusnya di situ. Nah, ini diinputkan harus sampai selesai, sudah selesai. Kalau kurang satu, Bu, gimana percobaannya? Ya tidak bisa, harus sampai selesai. Jadi semua di kolom ini harus sudah terisi. Nah, kalau sudah terisi kan di-save lagi masih dalam STA. Nah, terus untuk olah datanya itu kita ambil statistika toh. Kalau yang 10 berarti langsung mencari yang DOE-nya, diklik ya. Kemudian ini open datanya mana yang SEA-nya, SEA yang tadi kita simpen yang sudah ada responnya, yaitu diambil, diklik. Jadi kelihatan ya kalau STA itu kelihatan simbolnya ada tabel yang hanya garis-garis kecil. Kalau yang STW itu ini sudah analis olah data dengan software statistika ya yang ini ya. Nah, ini diklik. Kalau atau buka file di mana lokasinya itu ya dibuka yang itu apanya STA. Kemudian di OK. Sorry, ini belum jalan ya. Ini OK. Terus Central Composite Design ini diklik. OK lagi ya. Jadi harus ada memang dari baru ini bisa ngolah data. Baru bisa masuk ke sini ya untuk hasilnya. Itu Mbak Anvita ya? Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jelas ya? Jelas Ya ya, Bu, harus jelas. ada Terima data kasih Bu. responnya. Kalau responnya belum ada ya nggak bisa. Ya. Nanti saya kasih data, jadi ada variabel bebasnya, ada responnya. Anda mengolah data itu, nanti hasilnya kayak apa tampilannya grafiknya. Ya. Untuk tugas minggu depan. Ya. Jadi nanti Anda harus mencoba, nggak ada alasan lagi saya belum terinstall, saya duluan nggak ada, jadi harus sudah mencoba. Nanti kalau ada suatu saat saya dengan kuis, kamu kelabaan nanti kalau nggak punya apa laptop yang sudah terinstall itu, ya. Itu mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Berarti Siapa nih untuk Mas siapa? Herdi, Bu. Oh Herdi, oke gimana? Berarti untuk yang respon itu kita isinya secara manual ya, Bu? Ya manual betul. Ya kayak Pak, benar. Jadi manual. R1 hasilnya berapa, R2 berapa, R3 berapa sampai dengan R terakhir ya. Terus kemudian di save. Nah, itu data hasil data hasil percobaan di lab ya. Itu nanti sebagai itu belum diolah. Nah, itu nanti kalau olah itu dipakai file itu STA tadi.
Jelas ya, Herdi ya? Oke Bu, jelas. Terima kasih. Ya, makasih. Dan yang lain, ada lagi yang tanyakan? Halo? Nggak ada? Jadi, nanti saya carikan artikelnya dulu. Yang pagi juga belum saya kasih artikelnya. Jadi artikel hasil punyanya penelitian, orang nanti Anda apa dari data ini, misalnya nih ya, saya ada data, sorry. Kan tampilannya seperti ini, sebentar. Ya, ini contoh artikel saya, proses pembuatan biodiesel. Bahannya nyamplung dengan berbantuan microwave dan katalisis anisotropi NaOH. Ini sudah publish, jadi apa namanya? Nah, ini ada data, ini datanya seperti ini. Jadi ada 3 variabel independen yang diamati, ada 19 running, kemudian ada nilai eksperimental, responnya adalah yield, ya nilai ini diinput ya secara manual ya. Kemudian yang prediksi value ini diperoleh dari statistika. Ini tampilan setiap author atau setiap penulis beda-beda, mungkin hanya eksperimental saja. Ada yang dengan nilai prediksi dari software-nya itu harusnya berapa sih nilainya. Terus ada nanti ada percent error-nya juga. Nah, ini desain percobaannya ya. Itu seperti ini. Jadi ada nilai alfanya minus alfa, min 1, 0, plus alfa, plus 1, plus alfa. Terus ini adalah grafik 3 dimensinya. Nah, ini dulu untuk membuat ini susah sekali karena apa? Selalu nggak kelihatan. Karena kalau selalu nggak kelihatan tuh pasti dikembali terus, ya. Jadi harus gimana sampai dengan kadang ditempel pakai Word, terus bikin sendiri pakai apa shape ya, terus ditempel. Karena dengan itu ya nanti Anda akan mencoba ya, coba yang harus terlihat, harus dibaca, bisa dibaca oleh orang ya. Karena kalau nggak dibaca ya percuma ya. Terus nilai kemudian nah ini yang saya maksud dengan persamaan ya, persamaan di mana kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau polinomial order 2 itu adalah bentuknya seperti ini ya, persamaan 2. Nanti kalau dijabarkannya menjadi seperti ini. Y ini dimaksud adalah respon atau nilai yield-nya, yield biodieselnya. B0 itu intercept-nya. Ini nilai B0, B1, B2, B3 dan seterusnya itu diperoleh dari tabel efek estimate di apa hasil olah statistika ya. Satunya ANOVA itu kan ada efek estimate, itu nilainya di situ. Nanti kalau ada X1 kuadrat berarti punya katalis kuadratik. Berarti ini adalah B11 ya. Nah, dimasukkan nanti itu ketemu persamaan polinomial. Nah, terus di sini ada nih apa persamaan 4. Di sini adalah kalau tidak sesuai, kembali gini sebentar, saya kembali ke yang tadi ya, software-nya lagi. Ya. Jadi sudah saya save ya. Sebentar. Aduh, sudah saya save lagi. Bisa. Nah, saya gini. Nah, ini efek estimate ini
yang nanti mengisi nilai B0, B1 dan seterusnya ya. Kalau B apa namanya ada katalis berarti X1. Katalis kuadratik berarti X1 kuadrat, ini ya X1 kuadrat. Nah, terus apa sih artinya Bu? Ini ada yang dilihat adalah P atau nilai signifikansi ya. Jadi di sini yang merah itu nilai signifikansinya itu di bawah ya, di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 itu seperti pada faktor katalis kuadratik itu apa namanya? Dia tidak signifikan 0,35, ini lebih dari 0,05. Dia tidak signifikan terhadap apa? Dia artinya faktor katalis kuadratik itu tidak berpengaruh terhadap proses yang diamati, yaitu reaksi transestrifikasi. Jadi tidak berpengaruh, sehingga yang tidak berpengaruh ini ya, yang tidak berpengaruh sini ya, 1, terus sama ini X1, X3, X2, X3 itu tidak dimasukkan dalam persamaan atau dianulir ya, dieliminasi, dibuang saja. Karena itu tidak berpengaruh terhadap proses. Nah, nanti ketemu persamaan kuadratik yang terakhir. Dan ini kenapa 0,05 di sini apa? Kira-kira apa? Ya. Jadi kalau jadi nilai P ya, signifikansi itu ada 3, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Kalau ini 5%, 0,05. Artinya itu 95% ya, data yang kita tampilkan atau data hasil percobaan itu akurat. Ya, akurat. Ya. Mintanya itu 95 ke atas. Kalau tadi lebih dari 0,05 berarti kurang dari 95 itu tidak akurat. Nah, mana yang menggunakan 1%, 5%, dan 10%? Kalau apa namanya yang berkaitan dengan manusia, misalnya penelitian di bidang kedokteran, itu yang digunakan nilai P-nya adalah 1% atau 0,01. Jadi 99% itu data yang kita peroleh adalah benar, ya gitu ya. Benar. Nah, karena itu terkait apa? Hasil penelitiannya nanti akan diuji cobakan ke manusia, ke makhluk hidup ya. Ya, jadi harus 99% itu data yang kita peroleh itu akurat atau benar. Nah, kalau kita itu di bidangnya teknik kimia, analis reaksi, membuat suatu produk, itu kan tidak terkait langsung dengan manusia. Itu adalah dan kita langsung mengamati, kita melakukan sendiri gitu ya. Kalau sendiri itu P-nya 0,05. Nah, ada yang 10%, 10% berarti ininya P-nya 0,1. Itu siapa? Untuk penelitian siapa? Itu untuk penelitian sosial. Jadi penelitian yang dia tidak mengambil data sendiri, tapi berdasarkan hasil pengamatannya orang lain. Contohnya gini, penelitian tentang produksi hasil padi ya, beras di desa X misalnya. Di desa itu kan berarti kan sawahnya nggak satu loh, punyanya banyak orang dan banyak data toh. Nah itu kan mungkin dari si A melaporkan ini punya sawah ini sekian. Dia ngambil data yang ada di collecting, kemudian di analisis atau hasil panen jagung di Jawa Tengah. Nah itu kan berarti data itu kan ngambil dari berapa orang yang mengamati atau melaporkan ya. Nah di situ P-nya adalah 0,1 atau 10%. Paham ya? Jadi kenapa ini 0,05? Jadi 95% data yang ditampilkan atau data yang diperoleh dari percobaan adalah akurat atau benar. Gitu. Jadi bisa dilihat ini di sini. Jadi kan sama kan tadi dari tabel itu ada 3 variabel yang P-nya adalah lebih dari 0,05, katalis, X2, X3, dan X1, X3. Di sini yang melewati 0,05
atau nilai signifikansinya lebih dari 95%, itu ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktor yang berpengaruh terhadap proses. Gitu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Saya jelas kalau memperhatikan berubah jelas. Oke. Jadi, ini tampilan-tampilan data yang dapat Anda peroleh dari software statistika. Anda nanti belajar ya, harus mencoba. Nggak usah takut salah, klik nggak apa-apa. Salah yo. Pertama Anda save, habis itu kalau salah kembali lagi, kalau save ya, kembali lagi ke awal, kan bisa. Nah, itu. Jadi nggak usah khawatir. Di situ apa ini klik aja. Mungkin kalian lihat beberapa kok kayak gitu ya. Nanti kalau Anda nyoba sendiri bisa paham. Ya, klik-klik. Ini mau dirubah, kenapa warnanya hijau, kuning, merah? Boleh dirubah, misalnya warnanya biru, kemudian oranye, kemudian biru, oranye, satunya apa ya kelihatan ya? Biru, oranye, ungu misalnya ya, bisa dirubah dengan warnanya ini. Ya, ini bisa dirubah di sini. Terus ini bisa dari apa namanya? Dari gambar ini bisa diklik ya bagian tengahnya tadi. Sini itu bisa muncul tadi persamaannya, cuman Anda harus hati-hati ubah karena di sini Y-nya itu adalah Z di sini ya. Kemudian Anda harus ubah X itu punyanya, X itu berarti punya siapa katalis berarti X1. Kemudian apa namanya? Ini berarti X1 kuadrat. Kalau Y berarti punyanya si methanol oil, berarti apa X2 dan seterusnya. Nah, ini bisa merubah, ini warnanya ini bisa dirubah, terserah mau dirubah bagaimana, ini ada banyak pilihan. Yang penting kombinasinya harus jelas ya, jangan 3 warna itu harus jelas, jangan apa ya, jangan terlalu dekat bedanya. Ya, jadi harus kelihatan, oh ini oranye, ini hijau. Jadi nanti kelihatan bahwa itu karena apa menunjukkan apa nilai respon ya dari yang dihasilkan. Ya, jadi bacanya mudah. Ini bisa diganti di sini. Ya, degradasinya silahkan. Silahkan Anda berkreasi. Ya. Itu. Oke. Paham ya? Silakan Anda nyoba-nyoba sendiri, kamu ganti-ganti sendiri itu nanti caranya ngopi gimana. Kalau ini nge-save-nya, ini kalau sudah gini ya, nge-save-nya langsung aja biasa seperti Word file save as. Ya, save as biasa. Terus kemudian kasih nama. Nah, ini ekstensinya STW. Kalau STW itu berarti hasil olah data ya, hasil olah data. Nah, ini kasih nama apa gitu. Nah, ya oke, mulai ditanyakan sampai di sini. Nanti saya kasih tugas untuk Anda menginputkan apa dari apa data-data yang ada di artikel, kemudian Anda olah data, hasilnya bisa di artikel itu ada gambarnya sama apa tidak ya. Buat kalian belajar, nanti ada variabel independennya, ada responnya juga ada ya. Gitu. Nanti saya kirim di WA group ya. Oke, ini ada yang tanyakan? Bu, untuk PPT yang kemarin nanti apakah dikirim, Bu? Kemarin saya pakai PPT nggak? Pakai ya? Ya, Iya, nanti Bu, saya pakai, kirim. Bu. Saya kirim. Atau kalau nggak di itu ya, Elena itu harus diisi ya. Kemarin saya nggak ngisi, ini juga belum ngisi. Ya, nanti pokoknya saya kirim itu. Kalau Elena kalian bisa buka kan? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, ya. Mungkin di Elena saja biar kalian juga buka ya. Biar ada aktivitas di situ. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau saya lupa diingatkan. Soalnya ya ini lalian, namanya ada pekerjaan lain, lupa gitu. Ya, oke. Bisa ya, nanti mencoba ya. Silakan yang belum install diinstal, kemudian belajar membuat kemarin desain percobaannya.
Kalau sudah nanti saya kasih tugas, silahkan dicoba. Jadi ada variabel independen, ada responnya. Setelah dibuat dalam ekstensi STA, kemudian Anda coba olah data. Nah, olah data itu nanti ya seperti ini, ditampilkan aja 3 dimensinya seperti apa, Paretonya seperti apa. Terus ya kalau yang tabel ini nanti kan ini nggak semua dipakai, yang dipakai kan hanya ini paling kolom 4 ini. Ini biasanya saya copy paste-nya di Excel, ya. Lebih enak di Excel, jadi sudah ada ini tinggal tabel. Cuman yang penting saya itu enggak ngetik satu-satu angka ini, itu repot. Nanti apalagi kalau salah ngetik ya. Itu karena angka data itu harus valid. Nah, ini paling saya tinggal nambahin ngetik ini ya. Ngetik terus ini yang atas, yang nama kolomnya, terus yang kiri ini nama garisnya. Tuh. Dan sekaligus saya ganti min yaitu intercept atau B0, yang ini apa punyanya X1, ini X2 kuadrat, ini apa X2, ini X1 kuadrat, ini X2, ini X2 kuadrat, ini X3, X3 kuadrat, X1, X2, X1, X3, dan X2, X3. Gitu. Itu lebih cepat ya. Jadi saya setelah ngolah data saya ngedit dulu. Nah itu butuh waktu. Belum tentu semalam tuh selesai. Ya, apalagi yang paling sulit urusan itu tadi yang gambar 3 dimensi, masalah huruf ya, ukuran huruf yang kadang itu tetap nggak jelas nanti di draftnya ditempelkan tuh nggak kelihatan. Ya, gitu. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Terus minggu depan libur ya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, nanti minggu ini kan terakhir sampai dengan hari Kamis ya. Jumat sudah libur. Kemudian libur 1 minggu, baru minggu depannya lagi sudah mulai masuk ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah pada sore hari ini. Terima kasih, selamat